Halo teman-teman, saya Veronica Paskapurba dari program studi Matematika B20 akan menjelaskan mengenai program aplikasi SPSS. Nah, jadi apa sih itu SPSS? Nah, dalam video ini saya akan menjelaskannya mengenai pengenalan SPSS. Jadi SPSS itu adalah program komputer yang digunakan untuk membuat analisis statistika. SPSS nih kepanjangannya Statistical Package for the Social Science atau paket statistik untuk ilmu sosial. Ini dirilis pertama oleh Norman Nee dari Fakultas Ilmu Politik dari Stanford University, sekarang menjadi peneliti di Fakultas Ilmu Politik di Stanford dan Profesor Emeritus Ilmu Politik di University of Chicago. Nah, SPSS ini dapat membaca berbagai jenis data atau memasukkan data secara langsung ke dalam SPSS Data Editor. Saya menggunakan SPSS Statistik 25. SPSS Output Navigator. Untuk memperbaiki output, maka kita dapat memperbaiki output sesuai ketika SPSS kita buka, maka itu akan ada dua tampilan. Yang pertama ada data editor, dan yang kedua ini ada output. Jadi ketika kita masukkan data ke sini, keluarannya akan dihasilkan di output ini. Menu. Yang pertama itu ada menu file, di mana ini berfungsi untuk menyimpan, ada juga membuka atau mengimpor file, misalnya kita mengimpor ke Excel dan lain-lain. Kemudian ada menu edit. Nah, di sini ada menu undo, redo, dan sebagainya, di mana ini juga berfungsi untuk merubah atau memperbaiki atau menyalin data seperti ini, paste, copy, dan sebagainya. Kemudian ada menu view. Menu view ini berfungsi untuk merubah tampilan pada toolbar. Di sini juga ada menu editor, fonts, dan sebagainya. Kemudian ada menu data, di mana ini berfungsi untuk mengklasifikasikan, mendefinisikan, dan mengatur data serta variabel. Nah, di sini ada define variable properties dan menu berbagainya. Kemudian ada menu transform. Menu transform ini berfungsi untuk mentransformasi data dan mengganti data. Di sini juga ada visual binding, ada compute variable, dan sebagainya juga. Kemudian ada menu analyze. Menu analyze ini adalah menu yang paling utama di dalam SPSS ini. Jadi di mana ini tuh berfungsi untuk pengolahan dan menganalisis data. Di sini juga ada korelasi, di mana ini untuk mengetahui pengaruh antar variabel. Ada juga descriptive statistics, di mana ini bisa kita gunakan untuk mendeskripsikan data, misalnya untuk mengubah ke grafik, ada juga ke mengetahui frekuensi data dan sebagainya. Kemudian ada menu graph. Menu graph ini berfungsi untuk menampilkan data dalam bentuk grafik ataupun chart. Nah, bisa kita lihat bentuk grafiknya ada yang bentuk bar, bentuk garis, atau juga ada bentuk lingkaran, dan sebagainya. Kemudian ada juga menu help. Menu help ini berfungsi untuk membantu kita dalam mengetahui SPSS tersebut. Nah, teman-teman, di data editor ini kita dapat melihat dua menu ya. Ada data view dan ada juga variable view. Variable view itu berfungsi untuk kita membuat nama variabel. Sedangkan data view itu tempat kita untuk menginput data. Oke, misalnya kita sudah memiliki contoh data ya. Misalnya saya memilikinya dari Excel. Ini contoh data nilai ujian beberapa siswa, misalnya jenis kelamin. Nah, kita akan memasukkan datanya di variable view terlebih dahulu. Adapun name, di sini kita buat yang pertama adalah nama siswa. Teman-teman, di sini itu kita tidak boleh menggunakan spasi. Nah, jadi untuk memisahkan kata, kita menggunakan underscore. Kemudian type. Nah, type ini kita bisa pilih string. Karena apa? Karena nama siswa seperti itu kan karakter atau huruf. Jadi kita boleh menggunakan karakter. Kita bisa atur maksimal karakternya berapa. Misalnya kita buat 20. Nah, kalau numerik itu digunakan untuk apa? Jika tipe datanya itu berupa angka, seperti itu. Kemudian koma juga berupa angka yang dipisahkan oleh koma, dot juga demikian. Kemudian scientific notation, apabila tipe datanya mengandung rumus seperti rumus matematika, jadi kita boleh memilih scientific notation tersebut. Kemudian ada date ini berupa tanggal, nah formatnya juga ada sebagai berikut semua. Kemudian dollar, apabila tipe datanya itu berupa dolar. Kemudian custom currency itu merupakan ya kita bisa mengaturnya di sini. Kemudian string yang sudah saya katakan tadi itu berupa karakter. Kemudian restricted numeric itu apabila diawali dengan
0 seperti itu. Jadi kita pilih di sini, kita pilih string, oke. Kemudian width ini yang sudah kita atur tadi boleh kita kurangi, misalnya 19, 20. Kemudian desimal kita boleh pilih 0 karena kan tidak ada desimal di huruf tersebut. Kemudian label kita boleh tulis nama siswa. Di sini kita bisa menggunakan spasi. Kemudian values ini merupakan digunakan oleh data nominal dan ordinal untuk mempresentasikan numerik sebagai label. Kemudian ada missing, yang values ini kita boleh kosongkan atau non. Kemudian ada missing, itu penanganan data yang tidak ada. Jadi columns ini untuk menentukan panjang tampilan data pada data view. Jadi ini bisa kita atur sekarang, bisa juga melalui data view. Misalnya ini kita tarik. Nah, dia otomatis akan berubah di sini menjadi 10 misalnya. Align ini merupakan paragraf. Kita boleh pilih ya rata kiri, rata kanan maupun rata tengah. Kemudian ada measure ini untuk menentukan tipe data. Baik, kita boleh pilih berupa nominal, ordinal. Nominal ini merupakan tulisan tanpa memperhatikan tingkatan, sedangkan ordinal memperhatikan tingkatan. Kemudian ada role, ini digunakan untuk mengetahui peranan variabel dalam menganalisis data. Nah, ini ada input, itu berupa variabel independen, ada target berupa variabel dependen, ada juga bot, itu keduanya yaitu input dan target. Kemudian non ini berarti tanpa peranan. Kemudian ada partition, di mana variabel akan dilakukan partisi. Kemudian ini data menjadi data terpisah. Nah, selanjutnya kita masukkan data tadi jenis kelamin. Nah, tipenya masih sama ya, kita pilih string karena kan antara laki-laki dan perempuan, maka itu berupa karakter. Oke. Width-nya kita di sini boleh sekitar 15 saja. Desimalnya juga 0. Labelnya jenis kelamin. Values-nya ini kan hanya antara laki-laki dan perempuan saja. Jadi kita boleh buat value-nya pertama laki-laki, yang kedua ada perempuan. Oke. Kemudian missing-nya kita pilih non saja. Kolom nanti bisa kita atur, lainnya juga rata kiri. Nah, ini juga nominal dan input. Kemudian kita masuk ke nilai ujian. Nah, nilai ujian ini kan tipenya numerik ya, gitu. Pilih numerik. Nah, berdasarkan tadi data yang kita miliki, nilai ujiannya ini tidak mengandung desimal ya. Jadi kita boleh pilih desimalnya 0. Di sini 4 saja. Labelnya nilai ujian. Values-nya non, missing non. Kolomnya juga bisa kita atur. Di sini center saja. Measure-nya kita pilih scale. Oke. Nah, setelah kita selesai menginput variabel di sini, maka kita boleh melihat di data view. Nah, kolomnya sudah tersedia. Terlebih dahulu kita bisa mengatur lebar kolomnya. Langkah selanjutnya adalah kita memasukkan data. Nah, data yang pertama itu ada siswa yang bernama Aldi berjenis kelamin laki-laki. Nilai ujiannya 79. Nah, jika kita sudah memiliki data di Excel, nah kita bisa mengkopikannya saja langsung ke data view tersebut. Saya akan mencoba untuk mengcopy. Nah, jadi datanya sudah langsung keluar. Nah, contoh sederhananya, misalnya kita ingin mengetahui frekuensi jenis kelamin. Misalnya berapa sih laki-laki, perempuan juga berapa. Nah, kita boleh pilih menu Analyze, kemudian Descriptive Statistik, dan frekuensi. Nah, tadi kan kita mau jenis kelamin, kita boleh pilih jenis kelamin. Oke. Nah, teman-teman, maka outputnya akan keluar di sini. Nah, tabelnya akan keluar di sini. Jadi di sini dikatakan bahwa jumlah laki-laki itu ada 5, perempuan ada 5. Totalnya ada 10 orang. Coba kita boleh buktikan. Laki-laki di sini ada 5. Ya, yaitu Aldi, Budi, Dewi, Dina, dan Budi, Delon, Farhan, dan Jeremy. Kemudian perempuan ada Anissa, Selin, Dewi, Dina, dan Ella. Persentasenya 50%. Demikian pembahasan video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga bermanfaat.